Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar antum semua hari ini? Ya, saya doakan semoga antum semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, solihah. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya dengan Ustadz. Kali ini kita akan belajar Saqofah, Sirah dan Akhlak. Oke, seperti biasa, solihah. Sebelum kita memulai pelajaran, maka kita berdoa terlebih dahulu ya. Wahid isnani salasa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah ya, solihah. Oke, sebelumnya ya, sebelum Ustadz memberikan materi pada hari ini, ya Ustadz ingin memberikan info kepada antum semua ya, bahwasanya bagi kepada antum ya, solihah yang belum mengumpulkan atau belum mengerjakan latihan Saqofah, Sirah dan Akhlak ya, maka harapannya hari ini Ustadz tunggu untuk antum mengumpulkan dan antum kerjakan kemudian kirim ke Ustadz ya, karena nilai latihan ini itu akan berpengaruh untuk rapor antum ya, karena ini akan mendapatkan nilai dan masuk rapor antum nanti ya, seperti itu ya. Solihah, harapannya antum semua yang belum mengumpulkan atau mengerjakan ya, Ustadz tunggu hari ini untuk mengumpulkannya. Baik, solihah, pada hari ini kita akan belajar tentang adab-adab bertamu. Solihah ya, kita sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu salah satunya kita sebagai muslim itu untuk menjaga silaturahmi dengan saudara-saudara kita ya, terutama saudara-saudara sesama muslim. Mengapa kita harus menjaga silaturahmi dengan saudara-saudara kita sama muslim? Itu karena ketika kita menjaga silaturahmi, maka insya Allah hubungan baik dengan saudara-saudara kita ya, hubungannya akan menjadi baik dengan saudara-saudara kita. Selain itu juga ketika kita menjalin atau menjaga silaturahmi, maka insya Allah itu akan melancarkan rezeki kita semua ya. Tuh, jadi inilah ya mengapa kita harus menjaga silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Selain itu, adapun hadis Rasulullah ya yang mengatakan tidak akan masuk surga bagi orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi solihah, jangan sampai ya antum memutuskan persaudaraan ya atau silaturahmi dengan saudara-saudara antum, karena ketika antum ya tidak menjaga silaturahmi, maka antum tidak akan mendapatkan surga ya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak akan masuk surga. Kemudian apa saja adab-adab bertamu ya? Adab-adab bertamu yang pertama, kita niatkan yang baik ya. Jadi ketika kita bertamu, maka sebaiknya kita luruskan niat kita dengan baik ya. Seperti misalnya niat kita baik yaitu untuk saling menjaga silaturahmi atau persaudaraan kita dengan teman-teman dan saudara-saudara kita. Bisa juga kita niatnya itu untuk menjenguk ya, misalnya ketika ada kawan kita yang sedang sakit atau tertimpa musibah, maka kita niatnya dengan menjenguk agar teman kita tadi bisa semangat dan lebih semangat lagi ya. Seperti itu ya, solihah. Jadi jangan sampai ketika kita bertamu itu niatnya tidak baik, maka ini antum tidak akan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mengetuk pintu ya. Jadi ketika antum bertamu tempat teman atau saudara-saudara antum, maka ketuklah dengan pelan, jangan kuat-kuat mengetuknya,
karena itu tidak adab ya, tidak mempunyai adab bagi bertamu ya. Maka kita ketika bertamu maka ketuklah dengan pelan ya. Kemudian yang ketiga itu mengucapkan salam ya, ketika habis mengetuk pintu maka baru ucapkanlah salam, assalamualaikum. Nah, jadi solihah, ketika antum mengetuk dan mengucapkan salam ini maksimal 3 kali ya, tidak lebih dari 3 kali. Nah, apabila lebih 3 kali maka hendaklah lebih baik antum pulang ya, tidak jadi bertamu ya, karena sudah 3 kali. Nah, karena adapun hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya meminta izin itu untuk masuki rumah orang itu 3 kali. Apabila diizinkan maka masuklah, kemudian maka tidak diizinkan maka pulanglah. Ini hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Nah, seperti itu ya, solihah. Kemudian yang keempat itu tidak menghadap pintu saat ketika antum mengetuk pintu ya. Jadi ketika antum mengetuk pintu jangan antum berdiri di depan pintu, tapi berdirilah di sebelah kanan atau kiri pintu ya, seperti itu. Kemudian yang kelima itu tidak melihat isi rumah ya. Jadi ketika antum sudah diizinkan untuk memasuki rumah maka antum tidak boleh melihat lebih dalam lagi isi rumahnya ya. Kemudian juga tidak boleh juga ketika antum sedang mengetuk pintu maka antum melihat-lihat dari jendela isi rumahnya seperti apa. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi tidak boleh melihat isi rumah ketika antum bertamu. Kemudian selanjutnya yang keenam, kemudian bersalaman ya, bersalaman dengan mahramnya saja ya. Jadi ketika antum bertamu maka bersalamanlah dengan saudara-saudara antum dengan semahram. Tapi ketika bukan bermahram atau sama jenis antum maka lebih baik antum tidak bersalaman seperti ini ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, maka duduklah yang sudah disediakan oleh teman-teman atau saudara-saudara antum ya. Jadi kemudian antum duduklah di tempat yang sudah disediakan. Kemudian yang kesembilan itu menunjukkan dengan wajah yang baik. Nah, jadi ketika antum bertamu maka tunjukkanlah wajah antum dengan baik. Nah, jadi ketika antum bertamu jangan sampai antum itu menunjukkan wajah yang cemberut atau tidak enak ya. Jadi tunjukkanlah wajah terbaik antum ketika antum sedang bertamu. Kemudian yang terakhir itu kita mendoakannya. Nah, kemudian kenapa kita harus mendoakan? Karena ketika kita sudah diizinkan, kemudian ketika kita sudah disuguhkan makanan dan minuman ketika kita bertamu, maka kita balasannya itu dengan mendoakannya ya. Mendoakan agar dia selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, seperti itu ya, solihah. Inilah 9 adab ya ketika kita bertamu. Baik, alhamdulillah solihah ya. Hari ini kita sudah mempelajari adab-adab bertamu ya. Maka dari itu tolong antum pelajari apa saja sih adab-adab bertamu itu ya. Ada 9 adab ketika kita sedang bertamu ya. Jangan sampai lupa ya. Jangan sampai ketika antum bertamu itu tidak memiliki adab. Karena antum sudah belajar maka laksanakanlah adab-adab ketika bertamu ini ya. Tips solihah. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.